lain begitu ya. Nah ini kalau saya, karena anak saya 5 yang biasa kayak kami praktekkan di rumah itu, saya biasanya rutin ngajak anak-anak ini gantian untuk bepergian, entah itu paling cuma 30 menit, sejam gitu ya. Jadi quality time dengan masing-masing anak sendiri-sendiri khusus begitu Pak. Jadi itu bisa jadi kakaknya ini usil itu karena ada hal yang pengen dia tarik perhatiannya, ada yang bisa dia kerjain sehingga orang tuanya mulai wes ya. Nah kan itu udah mulai dapet tuh perhatian dari orang tua. Tetapi responnya biasanya anak-anak tuh pengen diresponnya adalah ya bisa jadi aku tuh pengennya disayang lebih gitu loh, pengen biasa, aku tuh kangen masa-masa itu gitu. Ini aja anak saya yang SMA itu juga begitu Pak. Itu kadang saya gantian aja, anak saya yang pertama kan kembar Pak, jadi SMA-nya kembar, saya ajak mereka gantian. Kadang ini yang saya ajak, nanti seminggu lagi yang ini gitu. Kita ngobrol dan bahasanya juga beda ya tentu saja kalau yang udah gede. Tapi yang buat yang masih SD tadi bisa jadi kita mulai dulu dengan mungkin ngajak ke tempat makan dia yang paling dia sukai, atau dia jajan apa yang dia sukai. Nah di malam kayak anak saya yang SD kelas 1 itu tuh pengen banget, mama ayo pergi gitu ya, mama ayo anterin aku. Ya udah saya anterin dia kemana, aku pengen ke Indomaret, gak ngapain gitu ya pokoknya. Tapi dia udah kekeh, mama aku tuh punya uang, mama mau nggak tak kasih uangku. Jadi dia mau kasih saya 100 ribuannya dia Pak. Itu kayak oh ini dia diam-diam tuh dia memperhatikan gitu ya. Maksudnya ketika saya mungkin waktu itu ngebagi duit gitu ya, bagi-bagi duit untuk ini gitu ya, dia mama aku mau bagi duit nih sama mama gitu lah. Kenapa? Ya nggak apa-apa, aku pengen aja. Terus semalam minta ini kan yang nomor 4 sama nomor 5 ini yang sering jadi kayak Tom and Jerry Pak di rumah itu juga kayak gitu ya. Jadi ya itu kita perlu untuk kasih pendekatan khusus ke masing-masing anak dengan apa yang mungkin dia sukai dulu, dan kita ngajak ngobrol di area itu, di area yang kita sukai, sehingga kita perhatian penuh sama dia. Dan sering-sering ini ya Bapak Ibu minta maaf sama anak, itu penting banget. Maaf ya nak, mama mungkin nggak tahu ilmunya, mama belum paham caranya memahami kamu gitu ya Bu ya. Jadi minta maaf sama anak, dan kayak ini gimana ya caranya mama biar bisa mengganti rasa salah ini, itu kayak gimana. Nah itu yang penting. Jadi sampaikan kepada anak apa perasaannya, kemudian validasi. Oh kalau mama sama adik kamu jadi sedih ya. Anak saya yang nomor 5 ini, yang TK ini Bu, itu sangat-sangat sensitif sekali. Anaknya sensitif tuh dia malah bisa memvalidasi perasaan orang tuanya. Mama lagi sedih toh gitu. Jadi dia, karena dia sering melihat saya mempraktekkan itu ke kakak-kakaknya, justru dia yang memvalidasi perasaan saya gitu. Jadi ketika dia ini, aku tuh marah mama, kalau mama tuh gini, dia udah bisa pahami, oh ternyata ya beda ya dengan kakaknya dulu yang kita nggak tahu. Dan biasanya anak pertama itu percobaan ya, eksperimen banget ya itu ya. Dan itu memang saya jalani, ini benar-benar anak pertama itu percobaan banget, sehingga dulu oh ini nggak baik buat yang pertama, akhirnya yang kedua, ketiga, keempat ini kita upayakan untuk jadi lebih baik begitu. Jadi itu Bu tipsnya tadi juga ya Bu ya, biar untuk bisa menghindari rasa cemburu kakak ke adiknya, mungkin lebih dipersering untuk quality time sama kakaknya, karena kakaknya ini kan juga udah masa mau pubertas. Nah itu juga penting. Juga yang kelas 6 tadi juga udah masa pubertas. Kalau dia laki-laki, maka justru adalah momen paling penting untuk dia bisa paham, terutama nanti tanda-tanda akil balik. Dan itu perlu dia dapatkan informasi yang tepat dari orang tuanya gitu. Kapan itu akil balik ini, bagaimana dan lain sebagainya. Jadi itu juga faktor hormonal. Ketika anak-anak yang kelas 4 ke atas itu udah mulai berubah emosinya, itu juga hormonal, udah naik, udah mulai. Ini saya memperhatikan ada anak kelas 2 udah menstruasi gitu ya. Jadi faktor nutrisi makanan itu dan juga ini ya faktor
gede Bu, itu udah menstruasi. Itu kita juga oke, ternyata semakin kesini semakin cepat. Jadi kita juga perlu waspada. Yang laki-laki pun kelas 4, kelas 5 itu ada yang sudah akil balik Pak. Jadi ini juga perlu jadi kewaspadaan kita bersama. Itu ya Bu, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi Bu Angga ya, gimana caranya memanajemen emosi? Satu Bu, saya dulu sering konseling ya Bu ya. Saya pun juga konseling sama psikolog lain gitu ya. Jadi saya sebagai psikolog saya pun juga sering konseling. Yang kedua memang tadi memahami energi kita. Jadi kita itu akan low bad pada saat kapan. Dan itu kita informasikan ke anggota keluarga atau partner pengasuhan. Misal gini, suami saya itu dulu nggak terlalu mempedulikan, tetapi begitu saya mulai menyampaikan kalau saya capek, saya begini, itu nggak mempan juga. Akhirnya apa? Aku pengen dolan, iki anak-anak urusono. Jadi seharian dia ngurusi anak Bapak Ibu. Akhirnya dia baru menyadari, maaf ya Pak ya, baru dia menyadari ternyata ngurus anak dan rumah itu lelah, capek gitu ya. Akhirnya apa ya, alhamdulillah ini sudah mungkin 4 ya sejak anak yang terakhir ini lahir lah ya, mungkin saya rasakan perubahannya. Jadi kalau Ramadan saya lagi haid gitu, dia semua yang handle, nyiapin makanan buat anak-anak dan lain sebagainya begitu ya. Jadi itu yang saya rasakan, dan dia biarkan saya tidur. Jadi Allah aja kasih kita perempuan buat libur kok gitu ya. Masa ini bapak-bapak nggak mengizinkan istrinya buat libur gitu kan ya. Jadi kan haid ini kan kita tidak menginginkan ya sebenarnya ibu-ibu. Apalagi kita utangnya jadi banyak kan ya. Kita harus mengganti di lain hari begitu. Nah ini juga perlu disampaikan kepada partnernya yang pengasuhannya. Atau kalau misal ada anak yang usianya lebih dewasa, itu bisa kita ajak kerjasama. Dan pekerjaan rumah tangga itu jangan dihandle sendirian ya. Saya berbagi tugas, berbagi peran dengan anak-anak yang lain. Jadi anak-anak kami di rumah tidak ada ART Bapak Ibu, tidak ada ART, kita handle semuanya sendiri. Jadi kita bagi-bagi, ini kamarmu, ini adalah tanggung jawab kamu. Kita latih mereka untuk ini beresin mainan-mainan juga. Jadi kadang saya bantu beresinnya itu kalau pas malam. Itu yuk udah nggak beresin, udah beresin. Terus jemur, cuci dan lain sebagainya, minta keterlibatan anak-anak gitu ya. Kenapa? Bapak Ibu pengen nggak nanti anak-anaknya bisa sampai kuliah ke luar negeri? Ada keinginan nggak sampai ke sana? Dimana kita ada jargon kabur aja dulu ya. Tapi paspor tetap Indonesia gitu kan ya. Kan pengen ya, tentu saja anak-anak kita mandiri. Maka dari sejak dini kita latih bahwa pekerjaan rumah tangga itu baik anak laki-laki atau anak perempuan itu bisa dimengerjakan. Kenapa? Anak laki-laki nanti kalau dia ke luar negeri ada ART nggak? Nggak ada. Dia harus bisa, dia tahu bagaimana berbelanja, bagaimana dia memasak, bagaimana dia mencuci baju dan lain sebagainya. Maka pekerjaan rumah tangga ini adalah sarana yang paling baik untuk bisa melatih. Itu keterampilan perkembangan anak dapat semua Bu. Ya, jadi kayak motorik halus itu dari marut, ngambil, ngerepet-ngerepet, cuci baju, itu motorik halus Bu, Pak. Kemudian apalagi motorik kasar dari mana? Berkebun, ngumbai mobil, motor gitu ya. Itu akan membantu anak-anak kita gitu. Jadi bagaimana cara manajemen emosi? Satu memang konseling ya. Dan di UPTD PPA ada ya Puspaga ya. Puspaga itu ada konselornya dan gratis. Gratis dengan sangat mengakses selama KTP Suharjo ya. Boleh ya? Yang tinggal? Kalau konselor kita bisa ya? Oh, oke, bisa, boleh tuh, gratis. Jadi dimanfaatkan tapi di hari dan jam kerja. Nanti bikin jadwal dulu, reservasi jadwal dulu, dan karena gratis mohon hadir gitu ya. Maksudnya ya benar-benar hadir, benar-benar komitmen. Karena apa? Biasanya saya tuh dulu sering Bu
memberikan konseling gratis, sudah kita jadwalkan nggak jadwal. Nah itu yang kadang, aduh ini kok nggak datang, gimana akhirnya ya udah kita nggak ada lagi buat gratisan. Ya nanti biar dengan Puspaga, teman-teman di Puspaga ini untuk bisa melayani ibu-ibu, bapak-bapak ini jangan salah ya, yang punya stres itu nggak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga stres ya, terutama ini menjelang THR. Habis ini THR apa? Bayaran sekolah, ya enggak? Habis bayaran sekolah apalagi Bu, ini Bu, masanya kan ini pasti banyak sekali situasinya. Bapak-bapak juga perlu untuk curhat, tapi itu tadi curhatnya di tempat yang tepat. Di mana itu? Di konselor atau di tenaga profesional, begitu. Ya Bu Angga ya, jadi konseling rutin. Yang kedua, pahami energinya. Kapan low back, kapan lagi high energi. Nah itu yang dioptimalkan untuk mengasuh anak gitu. Dan kalau saya tadi tips sederhananya sih, ketika pulang di depan pagar gitu saya berhenti dulu sejenak. Oke, aku pengen ngadepi anakku gitu ya, aku pengen ngadepi rumah, energiku harus buat anak, harus buat rumah. Apa yang dikerjakan ya udah ditinggal gitu, dilepas gitu. Itu sih. Bapak.